Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kitab Kejadian 20 ini cukup unik. Kenapa saya katakan unik? Karena di sini ada banyak sandiwara. Sandiwara baik dari Abraham begitu ya. Di dalam dia menyingkapi, menghadapi Abimelek ya, seorang yang kafir. Kafir dalam pengertian orang yang tidak menyembah Tuhan kita itu disebut kafir. Jadi tidak heran kalau saudara tetangga kita itu juga mengatakan kita kafir, karena kita juga tidak menyembah Allahnya mereka. Dan hal yang sama berlaku kepada mereka karena mereka juga tidak menyembah Allah kita. Nah, ini sesuatu yang umum ya. Jadi berbicara kafir bukan berbicara yang bagaimana, tetapi lebih kepada keyakinan ya. Ketika seseorang tidak menyembah Allah kita, berarti orang itu disebut kafir. Tetapi kita juga menjadi kafir bagi mereka karena kita tidak menyembah Allah mereka. Nah, dalam kisah ini Abraham masuk ke satu wilayah. Ini wilayahnya Abimelek ya, di mana dia adalah seorang yang kafir yang tidak menyembah Allahnya Abraham. Nah, karena Abraham takut begitu ya, dia diperlakukan yang tidak baik, dia mengaku bahwa Sarai itu bukan istrinya. Ini kali yang kedua bagaimana Abraham juga tidak jujur ya, jujur sejujur-jujurnya. Memang betul dia adalah saudaranya kalau dia dari silsilahnya, tetapi ini merupakan satu celah untuk mereka jatuh. Bahkan dikatakan dia adalah seorang nabi. Harusnya kan tidak perlu berbohong. Misalnya kita kadang berpikir demikian, tetapi di sini kita melihat akan kebohongan Abraham, sehingga sampai-sampai Allah itu memberikan mimpi kepada Abimelek, di mana Abimelek akan menerima segala konsekuensi yang tidak baik. Akhirnya terjadi rekonsiliasi dan semuanya selesai. Bersyukurnya selesai karena dikerjakan dengan kepala dingin, dan saya melihat dia adalah orang damai ya. Dari mana saya mengatakan orang damai? Dia ketika menyadari hal ini mengungkapkan, dan ketika Abraham menyadari mereka mau menerima dan memaafkan, bahkan memberikan ya sesuatu yang baik, dan kemudian mereka juga mau didoakan begitu ya. Dan akhirnya Tuhan menjawab pergumulan yang selama ini ada pada mereka, baik untuk kesembuhan Abimelek, istrinya dan budak-budak perempuannya, bahkan sampai mereka bisa juga melahirkan. Ini satu hal yang saya lihat bagaimana Tuhan memakai setiap peristiwa untuk membawa orang datang kepadanya. Saya dalam beberapa hari di
roti ini saya menemukan juga beberapa orang boleh mengalami hal-hal yang luar biasa. Kami diperjumpakan, kami boleh berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya melihat bagaimana hati yang terbuka, hati yang mau mendengar, hati yang mau belajar, memulihkan banyak orang. Beberapa waktu saya pergi ke mata air begitu ya. Di sini air sulit, jadi saya turun ke bawah, ada satu lembah begitu. Saya mandi di sana. Biasa orang di sana cuci pakaian, mandi di sana juga. Nah, satu kali ada seorang ibu-ibu nyuci. Saya memberitakan Injil kepada ibu ini. Dan ibu ini juga baru menyadari tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan mereka. Dan ini menjadi sukacita tersendiri. Nah, terkadang kita tidak tahu ya, sampai kita benar-benar memberitakan Injil itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari hari ini kita belajar tidak satu peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Dan kita percaya Allah turut bekerja di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar dalam setiap peristiwa untuk kita boleh tetap bergantung hanya kepada Tuhan saja. Berkata jujur itu memang jauh lebih baik ya, supaya apa yang menjadi bagian hidup kita ini boleh kita nyatakan dengan baik. Tetapi menyadari sebuah kesalahan itu juga penting ya, jangan sampai seperti tadi Abimelek ya, sampai terjerumus, tidak. Tapi Tuhan sangat mengasihi Abimelek sehingga dia tidak sampai jatuh di dalam dosa, tapi dia boleh dijaga, dan bersyukurnya Abimelek menyadari dan dia tidak meneruskannya. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita melakukan dosa, mungkin kita tidak tahu, tetapi ketika ada teguran ya, ada peringatan, mari kita segera menyadarinya dan kita tidak meneruskannya, tetapi berbalik dan kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, ini satu perbuatan yang sangat baik, kehidupan yang baik yang terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, mari dari peristiwa ini kita belajar berkata jujur, menyampaikan kebenaran ya. Kemudian kita sadar menyadari, dan kiranya Tuhan juga yang memulihkan kehidupan kita. Kejujuran adalah awal daripada pemulihan. Abraham dipulihkan, Abimelek dipulihkan, dan akhirnya ada banyak orang juga yang mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan jika ada di antara kita hari ini yang rindu juga dipulihkan oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan kiranya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan, kami sadar kami masih sering jatuh di dalam dosa karena keinginan kami, keangkuhan kami, keegoisan kami, kenyamanan kami, sehingga tidak sedikit juga membuat orang lain harus juga menerima konsekuensi dari apa yang kami lakukan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berkati juga untuk aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan. Kiranya perjalanan hidup kami hari ini boleh sungguh menjadi berkat, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Ajar kami taat, setia, menghargai kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya. Ini doa seru kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita belajar dan kita boleh melakukan kebenaran firman, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.